tertentu. Jadi kalau kita bicara sumbu berarti kaitannya dengan sumbu X dan sumbu Y ya, gitu ya. Nah, metode lain ada 3 cara, yaitu menggunakan metode cakram, menggunakan metode kulit tabung, dan menggunakan metode cincin, gitu ya. Oke, sebentar ya, sebentar. Ya, nah, eh, eh, untuk ketiga cara ini pasti yang pastinya harus dibuat terlebih dahulu, sih Bang. Terlebih di terle apa te- apa membuat gambarnya dulu gitu ya, gambarnya dulu baru nanti terlihat jelas. Harus kita bisa kalian lihat dari gambar yang ada di bawah ini, yaitu ini di gambar 91 ya. Yang persamaan lingkarannya yaitu dimunculkan dengan X min 3 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Ciri dari persamaan lingkaran itu pasti ada kuadratnya, gitu ya. Itu ciri persamaan lingkaran. X min 3 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4. Kebetulan yang dimunculkannya itu persamaan lingkaran ya. Lalu yang diputar terhadap garis Y sama dengan 3. Nah ini ya, ini kan garis Y ya. Garis Y sama dengan 3. Nah, berarti di sini. Ya, 1, 2, 3. Ini ya. Nah, kalian tarik garis. Nah, ini adalah posisi eh, garis apa yang diputar ya. Diputarnya terhadap garis garis Y sama dengan 3. Jadi nanti letaknya memang harus menggunakan jangka sih ya. Harus menggunakan jangka untuk melihat perputaran si persamaan lingkaran ini. Gitu ya. Lalu dari ilustrasi gambar 91 yang tadi di atas ini, yang gambar di atas ini ya, ini ada penjelasannya. Untuk menghitung volume benda putar menggunakan integral dapat didekati dengan membuat cakram infinitesimal dengan ketebalan delta X. Nah, ini ada ketebalan delta X-nya. Kalian bisa lihat ya, di sini ada titik, 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 putus-putus ya. Titik putus-putus ini yang lebih dikenal dengan delta X atau ketebalan ya. Ini ketebalannya yang memenuhi bola tersebut ya. Penentuan volume untuk benda putar dengan metode ini secara umum dapat dituliskan dengan luasan cakram dikalikan jumlahnya hingga memenuhi volume benda putar. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini adalah rumus untuk volume benda putar ya. Nah, ini di volume cakram dulu ya, ini di cakram. Kalian bisa perhatikan kita bisa melibatkan sigma ya, melibatkan sigma dalam menghitung volume benda putar gitu ya. Kalau sudah sigma, kita juga bisa melibatkan sebuah limit ya, limit untuk menghitung integral volume benda putar. Tapi karena eh, apa sih namanya kita masuk dalam pembahasan kalkulus integral, jadi bukan ke sigma yang kita pakai gitu ya, tapi kita menggunakan dengan kaidah integral gitu ya. Nah, kalau menggunakan kaidah integral berarti inilah rumus yang harus kalian pakai. Ya, ada batas atas, ada batas bawahnya. Ya, jadi kalian harus mencari dulu batas atas dan batas bawah. Kalau ternyata sudah diketahui, itu lebih mudah lagi ya untuk mengoperasikan mencari volume benda putar dengan konsep integral. Nah, di sini ada integral batas atasnya B, batas bawahnya A. Nah, ini adalah rumusnya VR kuadrat DX ya. VR kuadrat DX. Ya, tolong diperhatikan ya. Dan Pi-nya itu nggak usah kalian ganti dengan 3,14 atau 22/7, nggak usah ya. Tetap dalam konsep Pi. Ya, tetap dalam konsep Pi. Tidak usah diganti dengan angka 22/7 ataupun 3,14 gitu ya. Nah, PR kuadrat DX ya. Boleh kalian stabilokan atau garis bawahi boleh ya. Jadi ini yang kalian harus gunakan ketika kalian mengerjakan metode cakram ya dengan menggunakan metode cakram. Kenapa kenapa apa ini metode cakram? Karena nanti metode cincin sama metode kulit tabung beda lagi rumusnya gitu ya.
Nah, teman-teman semuanya di sini adalah untuk menghitung volume benda putar dalam bentuk dV sama dengan AX dx gitu ya. Dengan A adalah luasan permukaan cakram infinitesimalnya ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ada gambar gitu ya. Ini ilustrasi yang gambar berikutnya ya, gambar 92. Ini ilustrasi dari ada gambar A dan ada gambar B. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah gambar A dengan Y-nya sama dengan X kuadrat ya. Y-nya sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Lalu di sini ada arsiran ya atau R ya di situ. R ini apa? Volume yang akan kita hitung gitu ya. Kalau kalian lihat-lihat di situ ada 1 dengan 3 gitu ya. Nah, di sini batasnya ada X-nya 1 dan X-nya 3 gitu ya. Nah, ini di sini ada penjelasan ya. X-nya 1 dan X-nya 3. Nah, ini menandakan batas atas dengan batas bawahnya. Ya. Pembentukan cakram infinitesimal untuk volume benda putar. Nah, kalau kalian perhatikan di sini yang gambar yang kedua atau yang di sebelahnya gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari metode cakram ya, metode cakram. Nah, R-nya ya, R-nya di sini, R itu kan jari-jari karena kan tadi rumusnya integral VR kuadrat dx gitu ya. Integral VR kuadrat dx. Otomatis kita harus tahu R-nya itu berapa gitu ya. Tahu jari-jarinya. Nah, kalian bisa hitung atau bisa lihat letak jari-jarinya adalah di antara sumbu X ini dan di antara batas 1 dan batas 3. Gitu ya, batas 1 dan batas 3. Nah, itu terlihat sebuah cakram ya, atau kayak cincin lah gitu ya, ketinggian yang atas sampai dengan sumbu X, lalu dari sumbu X ke bawah gitu ya. Nah, ini adalah kalau keseluruhan ini diameter. Tapi kalau kita potong di tengah-tengahnya itu namanya jari-jarinya. Nah, jari-jari inilah yang kita namakan Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Lalu gimana Bu kita bisa tahu apa sih namanya gambar ini gitu ya. Titik-titik gambar ini kalian bisa gunakan dari persamaan Y sama dengan X kuadrat ini. Kalian masukkan nilai angka berapapun, misalnya mau dari negatif, 0, dan positif itu boleh. Ya, nanti akan terbentuk sebuah kayak kurva gitu ya. Tapi kita nggak tahu apakah dia kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah. Tapi kalau dari sini gambarnya sih sudah terjelas kurvanya terbuka ke atas gitu ya. Nah, ini kalau kalian teruskan, dia seperti kayak memotong di sumbu 0,0. Ini ya, 0,0. Kalau diteruskan ya, terus nanti dia akan naik lagi ke atas. Nah, itu dapat gambarnya dari mana? Dari sampel-sampel angka yang kalian masukkan. Contohnya misalnya X-nya -2, berarti Y-nya 4. Kan gitu ya. Kalau X-nya -2, nah -2 kan di sini nih, di sebelah kiri ya. -2 berarti Y-nya -2 kuadrat itu kan 4, berarti ke atas 4. Gitu ya. -2,4. Kalau X-nya -1, ya. -1 berarti kan tetap 1. 1, nah berarti -1,1 di sini. Gitu. Kalau X-nya 0, ya berarti Y-nya 0. Nih, di sini ya. Ketemu di titik tengah. Nah, ini makanya posisinya dia mepet dengan 0,0 gitu. Lalu kalau X-nya 1 gitu ya, berarti Y-nya juga 1. Berarti 1,1. Nah, di sini ya 1,1. Kalau Y-nya 2 berarti 4. Ini 2, Y-nya di sini 4. Kalau X-nya 3 berarti 9. X-nya 3, Y-nya 9. Nah, di sini ya. Dan terus gitu ya. Cuma kan di sini ada tulisan X-nya 1 dan X-nya 2. Nah, berarti posisinya di sini nih. X-nya 1 dan X-nya 2. Nah, kita tarik garis nih sampai menemui lintasan ini ya, lintasan titik-titik yang kita dapatkan dari hasil masuknya apa angka-angka tadi ya. Nah, terlihat jelas bahwa yang warna abu-abu inilah yang akan kita hitung, gitu ya. Nah, metode ini melakukan perhitungan volume dengan membangun cakram atau piringan
infinitesimal yang akan memenuhi keseluruhan volume dari benda putar. Penggambaran cakram infinitesimal pada benda putar diilustrasikan pada gambar 92, di mana kurva Y sama dengan X kuadrat, di mana daerah R dirotasi terhadap sumbu X. Gitu ya. Nah, dari gambar yang tadi, pada contoh soal satu ini kita disuruh mencari volume benda putarnya. Ya, kita disuruh mencari volume benda putarnya. Ya. Nah, pada gambar 92B, 92B itu yang ini ya, nih, yang ini ya. Ini 92B, kalian bisa lihat ya gambarnya. Nah, itu tunjukkan ketebalan dari cakram infinitesimalnya adalah dx. Nah, ini ya. Ini ketebalannya adalah dx nih ya. Ini yang perputaran ini nih. Nah, ini ketebalannya adalah dx. Lalu apa lagi? Kemudian jari-jari R untuk luasan cakram diwakilkan oleh persamaan Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Nah, itu apa tadi? Luasan cakram diwakilkan jari-jari ya, jari-jarinya. Nah, ini. Y sama dengan X kuadrat. Ini ya, di sini ya. Setengah. Lalu apa lagi? Dengan demikian, persamaan ketiga dapat disusun kembali dengan variabel yang ada sehingga menjadi, nah, kan rumusnya VR kuadrat DX ya. VR kuadrat DX. VR, R-nya itu tadi kita anggap di sini sebagai jari-jari. Ya, sebagai jari-jari. Tadi dulu sebentar ya. Persamaannya. Dengan demikian, persamaan 3 dapat disusun kembali dengan variabel yang ada, sehingga menjadi yang R-nya kalian ganti dengan X kuadrat. Ya, yang R-nya. Karena kan di sini kemudian jari-jari R untuk luasan cakram diwakilkan oleh persamaan Y sama dengan X kuadrat. Tadi kan rumusnya PR kuadrat DX. Nah, yang R diganti dengan X kuadrat. Nih, di sini ya. Paham sampai sini, teman-teman? R-nya Ya, Bu. diganti dengan X kuadrat. Ya. Lalu posisinya bukan lagi menjadi PR kuadrat lagi, tapi menjadi X pangkat 4 DX ya, karena di kuadrat dikuadratkan lagi. Gitu ya. X kuadrat DX. Nah, inilah yang akan kita cari integralnya. X kuadrat DX. Ya. Nah, ini di bawah. Kemudian diubah ke dalam bentuk integrasi menjadi Pi-nya itu boleh kalian keluarkan dari integral. Ya, pi-nya kalian keluarkan dari integral. Nah, ini ada batas 1 sampai 3 ya. Itu adalah yang tadi X sama dengan 1, X sama dengan 3. Gitu. Lalu X pangkat 4 dx. Ya. Nah, X pangkat 4 dx. X pangkat 4 dx kalau diintegralkan jadi berapa? Ayo, X pangkat 5, X pangkat 4 dx integralnya jadi berapa? 1/5 X pangkat 5. 1/5, Bu. 5 X X pangkat pangkat 5 ya. 5. 1/5 X pangkat 5 dx. Nah, selanjutnya kan ada batas atas dikurang batas bawah ya. Nah, kita masukkan batas Ya. atasnya 1/5. Ingat, pi-nya ditaruh, tetap ditaruh ya. Nggak usah kalian ganti dengan 3,14 atau 22/7. Nggak usah. Ya. Lalu 1/5, 3 pangkat 5 dikurang 1/5, 1 pangkat 5. Ya. Lalu 3 pangkat 5 itu berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, berapa? 81. 81. 81 kali 3, 243 243. ya. Nah, 243 gitu ya. Dikurang 1 pangkat 5 kan tetap 1 ya. Iya. Lalu, oh enggak, ini karena sama-sama 1, ada 1/5, 1/5-nya dikeluarkan ya. Sama-sama ada 1/5, 1/5-nya dikeluarkan. Sebenarnya sih mau langsung aja juga nggak apa-apa gitu ya.
Ini kan jadinya 1/5, ini jadi 2/4/3/5 gitu ya. Cuma karena masing-masing punya 1/5, jadinya dikeluarkan ya, dikeluarkan. Jadi 2/4/3 dikurang 1, jadi 2/4/2. 2/4/2 dikali 1/5 hasilnya 2/4/2/5 pi. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Jadi nanti kalian harus nulis ya 242/5 pi satuan volume. Ya, jadi satuannya menggunakan satuan volume. Sampai sini paham ya? Untuk contoh yang pertama. Oke, Paham, Bu. sudah? Berarti kalau 1/5-nya berbeda, tetap dihitung satu-satu ya, Bu? Iya, kalau misalnya apa sih namanya beda bukan 1/5 itu dihitungnya satu-satu gitu. Ya. Dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh 2 ya. Oke. Nah, diketahui fungsi Y sama dengan X² plus 5 diputar terhadap sumbu X dengan batasnya 0 dan batas keduanya adalah 3. Ingat, berarti ini batas atasnya 3, batas bawahnya 0 ya. Tentukan volume benda putar yang terbentuk. Gitu ya. Nah, perhatikan gambar 93, kemudian tentukan volume cakram infinitesimal dari fungsi rumusnya VR kuadrat dx gitu ya. VR kuadrat dx. Nah, berarti si R-nya kalian ganti dengan yang Y, X² plus 5. Paham, teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Jadinya Pi X² plus 5 dikuadratkan, dx. Nah, hasilnya ini langsung dikuadratkan ya. Ini kan sama aja A kuadrat plus B kuadrat. Ya, jadi A plus B kuadrat. Jadinya A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ya. A plus B kuadrat berarti X pangkat 4 Tambah Tambah 10X kuadrat. 10X X pangkat kuadrat. 4 ditambah 2 kali 5, 10X kuadrat 10X ditambah 5 kuadrat ya. Ya, Nah, dx. jadinya X pangkat 4 plus 10X kuadrat plus 20. Ya, paham ya? Nah, inilah yang akan nanti kita integralkan. Ya, dengan batas atas 3, batas bawahnya 0. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman, ini kan gambar 93. Nah, ini gambar 93-nya. Kalau kalian mau bentuk bener nggak sih ini gambarnya kayak gini? Coba sendiri dengan memasukkan angka yang tadi saya bilang. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 5. Kan gitu ya? Nah, X-nya 0 maka Y-nya 5. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya 6. Kalau X-nya 2, 2 kali 2 berapa? 4. Tambah 5 9. berarti Y-nya 9. Ya. Jadi titik-titik gambar kurva ini didapatkan dari kita memasukkan angka-angka yang tadi gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat, inilah yang akan kita hitung volumenya. Tadi batas atasnya 3, ya, X-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 0 batas bawahnya. Ya, jadi udah jelas banget ini mah tinggal masukkan aja gambarnya apa rumusnya, ya. Nah, gambar 93 dari daerah R diputar terhadap sumbu X, ya, diintegrasikan volume cakram infinitesimal tersebut. Nah, ini akan kita integralkan, X pangkat 4 diintegralkan jadi berapa? 1/5 X pangkat 5. X pangkat 4. Ya, 1/5 X pangkat 5. Kalau 10X kuadrat? 10/3 X pangkat 10/3 3. X pangkat 3. Ya, 20, berapa? 10/3. 10/5 X pangkat 3 ya? 10/3 10/3 X pangkat 3 ya? Ya. Nah, lalu 25X 25X. 25 25 25. dx. 25 jadi 25 dx itu 25X. ya, 25X ya, tinggal menambahkan X. Gitu ya. Dan tadi batas atasnya 3, batas bawahnya 0 ya. Sudah. Kita masukkan ya sekarang ya. Pi
1/5, 3/5 ditambah 10/3, 3/3 ditambah 25 kali 3. Lalu dikurang 0 aja. Kenapa? Karena batas bawahnya kan 0. Kalaupun dikalikan kan hasilnya tetap 0. Jadi nggak usah kalian rincikan. Gitu ya. Iya. Kecuali kalau lebih dari 0. Misalnya 1. Ya itu harus kalian rincikan. Karena hasilnya nggak akan 0. Gitu ya. Kecuali kalau udah pasti dia hasilnya 0 ya dikalikan dengan berapapun angkanya pasti 0 kan. Iya. Nah, pi jangan lupa di sini lalu 3/5 tadi 243 ya. 243 Iya. dikali 1/5 hasilnya 243/5. Lalu 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 27. 10 270 kan? 270 per Ya. 3. Lalu 25 kali 3 75 ya. 75. Nah, 75. Nah, ini kalian samakan penyebutnya gitu ya dengan 5 semuanya ya. Hasilnya adalah 1068. Benar nggak? 1068/5 pi. Coba, benar nggak? Coba dicek dulu ya. Benar nggak? Udah dihitung belum? Udah dihitung belum sih? Udah, Bu, betul. Sembilan puluh 1975. Kan 1/5 ya. Mana dong? Sama. Coba dibagi 3. Iya, betul. Betul, Bu, jawabannya, Bu. 1068. Benar, benar Bu Frida. Betul, Bu. Betul, Bu. Berarti udah ya. 1068/5. 1068/5 pi. Jangan lupa tulis satuannya satuan volume. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu adalah 2 contoh soal untuk metode cakram ya. Jangan lupa rumusnya adalah pi r kuadrat dx. Dan R-nya itu adalah masukkan persamaannya ya, persamaannya. Paham teman-teman? Paham, Bu. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar saya di WA Pak Dudung dulu sebentar.
Lanjut lagi ya. Sekarang kita ke metode cincin. Ya. Tadi kan sudah metode cakram ya. Nah, sekarang kita ke metode cincin. Mohon diperhatikan ya, karena rumus yang digunakan juga nanti berbeda juga ya. Oke, teman-teman bisa melihat gambar yang ada di depan. Di situ ada gambar A dan ada gambar B ya. Ada gambar A dan ada gambar B. Nah, berikut adalah gambar 94 ilustrasi pembentukan cincin infinitesimal untuk volume benda putar. Nah, kalau tadi posisinya terhadap sumbu X ya, sumbu X. Nah, jadi posisinya dia ke bawah ya, kuadran 1 sama kuadran 4 ya. Kalau tadi yang cakram ya. Nah, kalau sekarang dia dengan sumbu Y ya, sumbu Y. Jadi dia kayak kuadran 1 dan kuadran 2 ya, ada di kuadran 1 dan kuadran 2. Bapak Ibu bisa lihat di gambar yang kita masih menggunakan Y sama dengan X-1 ya. Contohnya dengan menggunakan contoh yang sama, dengan persamaan yang sama. Y sama dengan X-1 gitu ya. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di sini ada X1 ya. Di sini ada penjelasan ya. Ini ada X1 sama dengan Y plus 1 gitu ya. X1-nya sama dengan Y plus 1. Lalu ada X2-nya sama dengan 3 ya. Ini gambar yang menjelaskan ya. Jadi di gambar ini sudah dijelaskan. Lalu ada persamaan ya, ada persamaan Y sama dengan X-1. Y sama dengan X-1. Lalu ada X1-nya ya, X1-nya itu lihat tanda panah ya di situ ya. X1-nya sama dengan Y plus 1. Lalu ada X2-nya sama dengan 3. Nih ya, X2-nya sama dengan 3. Ini clue-clue yang diberikan di gambar ya, yang digambar. Lalu ada DY, DY itu ketebalan ya, ketebalan. Ketebalan ya, ada ketebalan di sini ya. Ini DY ya. Nah, dari clue-clue ini kita akan disuruh ngapain nih ya di slide berikutnya nih ya. Metode ini merupakan perhitungan volume dengan membangun cincin infinitesimal yang akan memenuhi keseluruhan volume benda putar. Perlu diperhatikan bahwa benda putar yang akan dihitung volumenya harus memiliki ruang kosong di bagian tengahnya. Coba deh kalian lihat gambar ini. Ada nggak ruang kosong di tengahnya? Kalau kalian lihat gambar yang B. Kelihatan Ada nggak? Bu, ada Bu. Ada ya? Namanya metode cincin. Jadi yang kita hitung volumenya itu adalah yang di dalam lingkaran itunya ya, bukan yang bolongnya, gitu ya, bukan yang bolongnya. Kenapa dinamakan cincin ya? Karena kalau kita lihat ya kayak cincin di tengahnya kan, kalau cincin tengahnya bolong ya. Ya. Nah, itulah yang kita hitung adalah yang permukaan yang melingkarinya itu gitu ya, yang bolongnya itu nggak akan kita hitung gitu ya. Jadi di sini ditegaskan gitu ya, perlu diperhatikan bahwa benda putar yang akan kita hitung volumenya itu harus memiliki ruang kosong di bagian tengahnya. Nah, penggambaran cincin infinitesimal ini untuk menentukan volume benda putar ini diilustrasikan pada gambar 94. Ya, ini ya tadi ya 94 yang ini ya. Ini diilustrasikan pada gambar yang B ya. Nah, ini di mana daerah R yang dibentuk dari kurva Y sama dengan X-1 dirotasi terhadap sumbu Y. Nah, dirotasi terhadap sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y ya. Nah, jadi diputar, ini kan sumbu Y ya. Nih, sumbu Y itu kan yang vertikal ya. Dirotasi gitu ya, dirotasi terhadap sumbu Y. Jadi dia memang berputarnya itu di daerah sumbu Y yang tegak lurus. Kalau tadi kan yang cakram itu sumbu X ya. Sumbu X itu kan horizontal ya. Nah, jadi dia berputarnya jadi kayak ke atas begini. Ya, miring gitu. Apa sih kalau kita tiduran ya, kayak tiduran kalau dia berputarnya seperti ini nih cakram di sini ya. Nah, makanya pencerminannya di kuadran 4 gitu, di kuadran 4 dia ya. Nah, kalau yang cincin dia tegak lurus karena terhadap sumbu Y. Jadi melingkarnya itu tegak lurus terhadap sumbu Y ya. Makanya dia kayak pencerminannya di kuadran 2 gitu ya. Nah,
kita disuruh tentukan volume benda putar pada gambar 94. Nah, jadi kita disuruh mencari volume dari gambar ini nih. Nih yang 94 dengan clue-clue yang sudah diketahui ini ya, yang sudah diketahui dari gambar yang 94 ini ya, yang B gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Untuk menghitung volume benda putar pada gambar 94, terlebih dahulu kita menentukan volume cincin infinitesimal yang dapat kita peroleh dari persamaan yang ketiga. Yang variabelnya disusun ulang sesuai dengan variabel pada gambar 94B, sehingga dapat kita tuliskan. Nah, beda lagi kan? Kalau tadi kan pi r kuadrat dx gitu ya. Pi r kuadrat dx untuk yang cakram. Nah, kalau cincin, karena yang muncul cincin itu ada dua buah persamaan. Kalian lihat gambarnya tadi ya. Ada X1, ada X2, bukan dua persamaan. Satu fungsi, tapi muncul X1, X2. Gitu ya. Nah, di sini rumusnya pun berbeda dengan cakram. Kalau cakram tadi pi r kuadrat dx. Ya. Nah, kalau kalau cincin, pi X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat dy. Ya. Nah, bisa kalian garis bawahi atau kalian stabilkan. Ya, seperti ini ya. Ini rumusnya. Nah, nanti cara pengerjaannya seperti ini. Dari gambar 94B diketahui untuk X2. Nah, X2-nya kan tadi udah ketahuan ya di atas dari gambar. X2-nya itu 3. Tadi ya, digambarkan sudah jelas ya. Lalu X1-nya diperoleh dari persamaan Y sama dengan X min 1. Nah, ini tadi ya, kalau saya balik lagi ke gambar deh. Ini X2-nya 3, ya, sudah diketahui di gambar. Lalu X1-nya Y plus 1. Y plus 1 ini X1-nya. Gitu ya. Lalu ada ketebalannya, itu DY ya. Ini ketebalannya DY. Ini kalau kalian lihat nih, ini dari yang bolong ke yang di sini gitu ya. Nah, itu DY ya tulisannya. Lalu persamaannya Y sama dengan X min 1. Nah, berarti kita langsung masukkan nih ke sini teman-teman. Tadi kan rumusnya pi X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat DY gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan. X2 kuadrat itu kan tadi 3 ya. X kuadratnya kan 3. Berarti 3 kuadrat ya. Dikurang X1 kuadrat. X1-nya tadi Y plus 1. Ya. Jadi Y plus 1 dikuadratkan, lalu DY. Ya, DY. Nah, lalu Pi, buka kurung, 3 kuadrat itu ya. Berarti 9 dikurang, nah ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan kan berarti Y kuadrat, Y pangkat 2 jadi Y kuadrat, lalu jadi 2Y ya, plus 2Y, lalu 1 kuadrat jadi 1. Ya. Tutup kurung DY. Nah, selanjutnya ini dikeluarkan nih, yang persamaan ini kita keluarkan. Jadinya 9 dikurang Y kuadrat, min kali plus jadi min 2Y, min ketemu plus jadi min 1. Ya. Lalu 9 dikurang 1, 8 ya. 8, lalu min 2Y, min Y kuadrat. Atau boleh, kalian mau Y kuadrat itu kan selalu posisinya berada di akhir ya. Kalau nggak di depan, dia di akhir. Nggak mungkin berada di tengah-tengah. Gitu ya. Karena tingginya itu adalah 2. Gitu ya. Nah, inilah yang akan kita integralkan. Ya, persamaan inilah yang akan kita integralkan dan ini ada di slide berikutnya. V sama dengan Pi-nya kalian keluarkan dari integral karena itu boleh dikeluarkan dari integral. Tidak perlu kalian integralkan karena kan integral Pi itu juga nggak bakalan ketemu karena satuannya DY di sini ya. Jadi Pi-nya keluar dari integral. Nah, yang diintegralkan yang ada di dalam kurung. 8 min 2Y min Y kuadrat DY. Nah, di sini ada batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Kita cek ya. Saya agak ragu ini kayaknya agak rancu. Kenapa? Karena di sini udah jelas X-nya 1 dan X-nya 3. Gitu ya. Di sini X-nya 1 dan X-nya 3. Kenapa kok jadi 0 sama 2? Gitu ya. Kan udah jelas di sini X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Kita lihat gambar ya. Nah, nih. Ya. Nih. X-nya 1 ya. Batas bawahnya.
Di sini kan ya batasnya. Lalu sama 3. Nah, di sini. Ya. Kayaknya itu ada kesalahan kalau menurut saya bukan 0 dan 2 gitu. Nah, ini di sini dia tertulis 0 sama 2. Ya, sedangkan di sini keterangannya volume benda putar dari fungsi Y sama dengan X sama dengan 1, X-nya 1 dan X-nya 3. Sini sudah jelas. Dari gambar pun juga sudah jelas. Jadi coba dong tolong kalian hitung kalau misalnya X-nya di sini batas bawahnya 1 dan batas atasnya 3. Coba. Ya. Jadi nanti dimasukkannya gini. 8 min 2Y min Y kuadrat. Kita integralkan dulu ya. 8 integral 8 DY jadinya berapa kalau diintegralkan? 8Y. 8Y min 8Y. 2Y. Min 2Y diintegralkan jadi berapa? Sepertiga. Y kuadrat. Ya. Karena kan 1 tambah 1 2 ya. Di atas ada 2 jadi habis ya. Jadinya tinggal Y kuadrat. Nah, kalau pangkat 2 jadinya sepertiga ya. Sepertiga. Sepertiga Sepertiga Y Y pangkat 3. Nah, sekarang coba kalian hitung batas atas dan batas bawahnya. Karena di sini 0 sama 2. Sedangkan kita di sini sudah jelas X-nya 1 dan X-nya 3. Nah, jadi nanti Ibu, 8 kali 2. Ini udah bener nih lah. 3 ya. 8 kali 3 dikurang 3. 3 kuadrat. Ya. Ya, pangkat 3 27 ya. 27 9 bagi jadi, Bu. 3 berapa? 9. 9. Berarti 24 dikurang 9 dikurang 9 berapa? 6. Positif 6 ya. Ya. Positif 6, Bu. Nah, lalu dikurang tadi berapa? 1 ya? 8 kali 1 8. 8. Dikurang 1 kuadrat 1 ya. Ya. Kurang sepertiga. Benar enggak? Iya, 7 dikurang sepertiga. 3. 20/3, benar? 20/3. Iya, Bu. Berarti 6 dikurang 20/3 ya. Minus ya. Ya, minus 2/3 V. Nah, ini ya. Ini sepertinya memang harus di cross check lagi ya. Kenapa? Karena nggak mungkin hasilnya itu minus, teman-teman. Ibu, Ya. mau izin bertanya, Ibu. Yang untuk batas atas 2 dan 0, kalau dilihat dari gambar, itu bukannya yang diarsir ya, Bu? Ya, yang Batas diarsir. atas 2. Batas Ini kan gambar. atasnya 2, batas bawahnya 0. Yang diarsir kan ini, Bu. Iya, itu 2 dan 0, itu 0 apa 1, Bu? Batasnya 1 dan 3. Ini 1, ini 3. Benar. Sinyalnya pada jelek ya. Kok pada diem semua ya? Iya, ini sinyalnya siapa yang jelek ya? Tahu tuh. Gue keluar melulu nih baru masuk lagi. Ulfa berarti sinyalnya jelek. Zoom. Sinyalnya pulsa kali. Zoom gue keluar melulu. Iya, kadang suaranya putus-putus. Coba gantiin tuh saya presentasi. Lu aja tahu. Boro, gue nggak denger tadi.
Ajarin ya. Udahlah, kita makan dulu. Lagi masak sampai empek. Air minum, say. Lu tadi ngambil Tadi kan hujan. lagi bunting kali dia pakai piring kecil. Siapa? Maaf, mah gue ngambil air ya. Maaf, Atau itu kan ngikutin. tadi terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X, iya batas Apa atasnya air? 3. Kalau terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu Y, 2 dan 0. Benar nggak sih? Kan di gambar 9.4 itu kan dirotasikan terhadap sumbu Y, bukan sumbu X. Sumbu Y. Benar nggak, Kak Herit? Kalau terhadap sumbu X, iya benar. Batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Tapi kalau terhadap sumbu Y, kalau dilihat dari gambar, batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Terhadap sumbu Y, kenapa Bu? Kalau terhadap sumbu Y, benar, batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Kalau terhadap sumbu X, batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Tapi Bu, yang diarsir itu di area 1 sampai 3. Dan di soal pun kan dijelasin X-nya itu 1 dan 3. Di situ tuh buat batasnya biasanya. Oh, di soalnya. Aku kira yang Mm-mm. ini. Yang di gambar 3 di mana daerah R yang dibentuk dari kurva Y sama dengan X-1 dirotasi terhadap sumbu Y. Kirain aku dari situ. Mm-mm. Biasanya kalau dari soal kan X satunya biasanya sama dengan misalkan 3. Terus biasanya garis X sama dengan 3, garis X satunya sama dengan 1. Nah, biasanya itu buat batas. Lagi masih connecting. Hmm. Sinyalnya jelek. Tapi nanti tanya aja, Bu, nggak apa-apa. Biar lebih Iya. jelas sama Bu Ulfa. Iya, kenapa Iya, tidak iya, iya. detail? Ini jaringannya. Enggak gini, Mbak. Beli. Kenapa ini? Wah. Saya berpendapatnya kan di sini kan rumusnya kan dV sama dengan dV sama dengan Pi X kuadrat X2 pangkat 2 dikurang X1 pangkat 2 DY. Aku kira pakainya jadi terhadap sumbu Y. Kalau yang tadi kan terhadap sumbu X ya. Iya sih Kak, aku setuju. Kak, iya. Iya nggak? Iya kan? Karena ini Makanya, sumbu Y. iya, makanya batas Heeh. atasnya 2 dan 0. Iya. Karena Dan sumbu Y melihat bukan dari X. gambar cincinnya pun dia cerminannya dari sumbu Y, bukan sumbu X. Iya. Ayo, Nanti siapa kita yang diskusi. lupa? Menangis meratapi aku. Lupa. Nah, kan karaokean. Dia pusing sendiri, karaokean dia. Iya, siapa yang Kita ngeboikot bagi ya, nih? Budi. Siapa Budinya yang bagi ya. ngeboikot? Jangan-jangan Budi nih diboikot nih. Gile. Enggak dong. Oh, Bu Ita nih yang ngeboikot nih, jangan-jangan nih. Satu, lo buang. Lo gue en. Emang minta, lu cuma bilang maaf doang gitu, bukan? Oh, iya. Maaf. Ayo ditemenin sama misuanya ya. Udah Tahu nih. ngalah-ngalahin anak bayi. Bawaan bayi yuk. Bawaan bayi. Sekali.
Oh, Bu Urfa nggak bisa masuk itu, masih muter-muter baik. Ya udah stop. Kayaknya, Selesai. kayaknya itu jaringan deh, Ki. Jaringan di Bu Heeh. Ulfa kayak. Iya, jadi videonya dimatiin aja kameranya. Jadi biar suara aja Bu Ulfanya. Salah Iya. satunya sih. Masalahnya Heeh. nggak bisa masuk Zoom, Bu. Masih Oh connecting. gitu. Iya, Oke, oke, oke. jaring Amin.